Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Trinanda Harahap, NIM 19016005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi, skenario, dan media pembelajaran. Dalam materi ini ada beberapa hal yang perlu dibahas, diantaranya yang pertama, apa itu strategi? Kedua, apa itu skenario? Dan bagaimana sih media pembelajaran? Selanjutnya, strategi. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai plan, method, or series for activity designed to achieve a particular education goal. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan, termasuk penggunaan metode dan berbagai sumber yang akan digunakan. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. Secara umum, pengertian atau definisi strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rancangan yang digunakan oleh guru secara berkelanjutan. 1. Strategi ekspositoris. Strategi pembelajaran ekspositoris adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal oleh seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pembelajaran seakan sudah jadi, karena strategi ekspositoris lebih menekankan proses terbentuk dan sering juga dinamakan strategi talk and show. Ada 3 karakteristik strategi ekspositoris, yaitu strategi ekspositoris dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal. Artinya, yang bertutur secara lisan merupakan alat utama untuk melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering juga menyebutnya dengan sebutan metode ceramah. Kedua, biasanya materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta. Konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. 3. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharap dapat memahami dengan benar dan cara yang tepat mengungkapkan materi yang telah diuraikan. Yang kedua, discovery learning. Metode pembelajaran menemukan atau discovery learning adalah metode mengajar yang mengajak sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum ia ketahui. Itu tidak melalui pemberitahuan sehingga sebagian atau seluruhnya ditemukan oleh sendirian. Dalam pembelajaran discovery learning, kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, penggolongan, pemuatan dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Adapun langkah-langkah pembelajaran discovery learning sebagai berikut. 1. Identifikasi kebutuhan siswa. 2. Seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip. 3. Seleksi bahan. 4. Membantu dan menjelaskan tugas. 5. Mempersiapkan kelas dan alat yang diperlukan. 6. Mengecek pemahaman mahasiswa. 7. Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan. 8. Memberi siswa dengan informasi. 9. Memimpin analisis sendiri. 10. Merangsang terjadi interaksi antar siswa dengan siswa. Dan yang terakhir adalah membantu siswa merumuskan prinsip dan menggenerasi hasil penemuannya. 2. Skenario. Skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Skenario juga merupakan naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan sebagai panduan untuk membuat sebuah tayangan. Menurut Peter, skenario adalah tool, order one perception about alternative future, inference in which one describes myth play out right. Jadi skenario adalah sebuah gambaran konsisten tentang bagaimana mengungkapkan dapat terjadi di masa yang akan datang.
dapat disimpulkan bahwa skenario bukan sebuah forecasting. Maksudnya, skenario bukanlah sebuah proyeksi masa depan dari data yang ada pada masa kini dan juga bukan sebuah visi atau vision atau kondisi masa depan yang diinginkan. Ada 3 komponen yang perlu ada dalam skenario pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Pada bagian ini, guru memasuki ruang kelas, mengucap salam dan dijawab oleh siswa, dan sebagainya. Yang kedua, inti. Pada bagian ini, guru menjelaskan konsep dari materi pembelajaran dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat memancing siswa untuk berpikir kreatif. Setelah itu, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk memberi tugas berupa LKS, sembari membimbing siswa dalam menemukan hal-hal yang perlu ditemukan. 3. Penutup. Pada kegiatan akhir atau penutup, guru memberikan evaluasi atau penilaian terhadap hasil pengerjaan LHS sebelumnya. Setelah itu, guru memberikan tugas di rumah terkait materi selanjutnya. Terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 3. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Batas ini cukup luas dalam memahami, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran. Menurut Briggs, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi materi pembelajaran seperti buku, film, video, atau national education. Ada 3 jenis media pembelajaran bahasa Indonesia, diantaranya 1. Media audio. Jenis media audio pembelajaran berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berikat erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal secara lisan atau kata-kata maupun nonverbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh media seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. 2. Media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengendalikan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituang dalam bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian, dan menggambarkan fakta yang mungkin dapat memudahkan untuk dicerna bagi siswa. Media visual ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam ini dapat bercontoh berupa film rangkaian, OHP, grafik, bagian diagram, poster, dan peta, dan sebagainya. Sedangkan media gerak berupa gambar-gambar proyeksi bergerak lainnya sebagai bentuk dalam penyampaian materi seperti film bisu dan lain sebagainya. 3. Media audio-visual. Jenis media pembelajaran audio-visual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristik media audiovisual dibedakan menjadi 2, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual bergerak. Media audiovisual diam berupa TV diam, film rangkaian bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Media audiovisual gerak berupa film, TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain sebagainya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.